Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, santriwati kelas 9 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwail hafidhahullahu taala. Pembahasan kita kali ini masuk dalam bab al-isti'anatu wal istighothatu wal isti'adatu. Itu isti'anah, meminta pertolongan, istighothah, meminta bantuan ketika kondisi susah, dan al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nanti kita akan melanjutkan di bab asy-syafa'ah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, penulis katakan al-isti'anatu wal istighothatu wal isti'adatu. Ma'aniha, makna dari ketiga kata ini. Al-isti'anatu, isti'anah adalah talabul auni, meminta al-auni, pertolongan. Al-istighothatu, adapun istighotha adalah talabul ghauthi, meminta bantuan. Wa huwa kasfus siddati, yaitu untuk menghilangkan kesusahan. Maka istighotha ini lebih khusus, dia meminta bantuan yaitu supaya kesusahannya tersebut hilang. Al-isti'adatu, adapun isti'adah talabul iltijai, meminta perlindungan. Jadi meminta perlindungan. Baik. Penulis katakan ad-dalilu ala anna hadhil umura thalathata ibadatun. Dalil yang menunjukkan bahwasanya tiga perkara ini adalah ibadah. Jadi isti'anah, istighothah, dan isti'adah, ketiganya merupakan ibadah. Apa dalilnya? Yang pertama, dalil isti'anah ibadah, yaitu firman Allah di surah Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka iyyaka itu sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Maka maf'ul bih yang didahulukan di antara faedahnya, kata para ulama, yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Jadi memberikan faedah pembatasan, artinya hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Baik, kita lanjutkan al-istighothatu, yaitu meminta, yaitu talabul ghauth, wa huwa kasfu siddah, meminta bantuan ketika kondisi susah. Dalilnya apa? Yaitu ketika Nabi dan para sahabatnya berada dalam perang Badar, maka Allah katakan ittastaghithuna rabbakum. Dan ingatlah ketika kalian yaitu meminta bantuan kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka Dia Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kalian, yaitu permintaan Nabi dan para sahabatnya ketika perang Badar, supaya Allah memberikan pertolongan ketika itu untuk menghajurkan orang-orang kafir Quraisy. Maka ini dalil istighothah, itu merupakan ibadah. Maka hanya diminta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-isti'adatu, meminta perlindungan. Dalilnya jelas, di antaranya kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, kepada Tuhan manusia. Demikian juga banyak dalil akan hal ini, kul a'udzu birabbil falak dan yang lainnya. Maka ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ketiga hal tadi, isti'anah, istighothah, dan isti'adah adalah ibadah. Baik, kita lanjutkan.
hukmul isti'anati wal istighatsati wal isti'adati bi ghairillahi. Sekarang membahas hukum meminta pertolongan, meminta bantuan ketika kondisi susah, dan meminta perlindungan kepada selain Allah. Penulis katakan tanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Jadi tidak setiap isti'anah, istighatsah, isti'adah ini semuanya haram, tapi terbagi menjadi dua. Yang pertama hukumnya adalah jaizatun, yaitu hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh. Kapan ini? Idza tawaffaratis syurutu, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Wahiyya arba'atun, dan syaratnya ada 4. Jadi kapan boleh seorang isti'anah, istighatsah, isti'adah kepada selain Allah? Itu yang hukumnya ini jaizah boleh apabila terpenuhi syaratnya. Berapa syaratnya? Arba'atun 4. Kita lihat yang pertama. Syartani muta'alliqani bil amril madlub. 2 syarat terkait dengan perkara yang diminta ketika isti'anah, istighatsah, dan isti'adah. Itu perkara yang diminta itu apa? Yang pertama, alla yakuna min khosaisillah. Perkara yang diminta tersebut bukan termasuk kekhususan Allah. Kalau itu kekhususan Allah, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mencipta, mengatur alam semesta, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah atau diminta kepada selain Allah. Maka syarat yang pertama yang terkait dengan bi amril madlub, perkara yang diminta bukan kekhususan Allah. Baik, yang kedua, ayyakunal makhluku qadiran alaih. Hendaknya makhluk atau selain Allah yang dimintai bantuan tersebut qadiran alaih, mampu untuk melakukannya. Jadi mampu untuk melakukannya. Kalau tidak mampu, maka hukumnya tidak boleh. Maka ini 2 syarat yang terkait dengan perkara yang diminta. Yang kedua, syartoni muta'alliqani bimanistu'ida awistu'ina awistughitha bihi. 2 syarat terkait dengan orang yang dimintai, yaitu ustu'ida perlindungan, dimintai pertolongan, dan dimintai bantuan ketika susah. Ini syaratnya 2. Kalau tadi terkait dengan objek yang diminta, ini terkait dengan subjeknya. Orang yang diminta itu seperti apa? Syaratnya yang pertama, ayyakuna hayyan. Dia orangnya harus hidup, maka enggak boleh meminta kepada orang yang mati. Yang kedua, ayyakuna hadiron, dia hadir. Maka tidak boleh meminta kepada orang yang tidak hadir meskipun hidup tapi dia ghaib. Meminta perlindungan enggak boleh, meminta bantuan enggak boleh. Ini yaitu hukumnya apabila terpenuhi keempat syarat ini, maka hukumnya jaizah, boleh. Yang kedua, syirkiyatun, hukumnya syirik. Kapan? Idza takhallafa ahadus syurutis sabiqati, apabila tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat di atas. Jadi apabila tidak terpenuhi, orang minta pertolongan tapi kekhususan Allah. Minta rizki kepada selain Allah enggak boleh. Minta ampunan kepada selain Allah enggak boleh. Demikian juga minta kepada sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan. Demikian juga minta kepada orang mati atau minta kepada orang yang ghaib. Maka hukumnya bisa masuk ke dalam syirkiyah. Maka itu terkait ketiga hal tadi, isti'anah, istighatsah, dan isti'adah. Baik, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, asy-syafa'atu, syafaat. Ta'rifuha, definisinya, lughatan, secara bahasa, masdarun min syafa'a yasfa'u syafa'atan. Dia adalah masdar, kata dasar dari kata syafa'a yasfa'u syafa'atan. Apa maknanya? Idza ja'ala syai'athnaini, itu apabila menjadikan sesuatu menjadi 2, double. Wasyaf'u diddul witri, dan asyaf'u
yaitu genap, itu lawan kata dari al-witr, yaitu ganjil. Jadi syafaat itu menjadikan suatu menjadi dua atau genap. Dan lawan katanya adalah al-witru atau ganjil. Wastilahan, adapun secara istilah, at-tawassutu lil ghairi, menjadi perantara bagi orang lain, bijalbi manfaatin au daf'i madarratin, untuk meraih manfaat atau menolak bahaya. Maka syafaat yaitu seorang menjadi perantara, maka yang tadinya sendirian ada dia, sehingga syafaat itu seolah-olah dia menggenapi sebagaimana definisi secara bahasanya. Kemudian aqsamus syafaati, pembagian syafaat ada dua. Yang pertama, syafaatun manfiyatun, syafaat yang dinafikan. Yang kedua, syafaatun muthbitatun, syafaat yang yaitu ditetapkan, atau muthbatah, yang ditetapkan. Baik, kita lihat keterangannya. As-syafa'atu al-manfiyatu, syafaat yang dinafikan, dinegasikan. Ta'rifuha, definisinya apa? Allati tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu, yaitu syafaat yang tutlabu, diminta, min ghairillah, itu dari selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak mampu untuk melakukannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta sesuatu kepada selain Allah padahal yang mampu melakukannya hanya Allah, maka ini as-syafa'ah al-manfiyah. Daliluha, dalilnya, Allah nafikan syafaat pada hari kiamat untuk orang-orang kafir. Allah katakan di surah Al-Baqarah 254, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Min di sini at-tabaidiyah, menunjukkan sebagian. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang yaitu suatu hari, la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, yang pada hari tersebut tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi hubungan pertemanan, dan tidak ada lagi syafaat. Maka Allah nafikan syafaat, wala syafa'ah. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir merekalah orang-orang yang zalim. Maka Allah peruntukkan wala syafa'ah di sini untuk orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka di sini syafa'ah manfiyah. Baik, kemudian as-syafa'atu al-muthbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan. Ta'rifuha, definisinya, hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada syaratnya, sehingga kata penulis syurutuha, syaratnya, yaitu yang pertama, idnullahi lisyafi'i an yasfa'a, izin Allah bagi pemberi syafaat untuk mensyafaati. Maka meskipun orang ini menjadi syafi', pemberi syafaat, maka itu berasal dari izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridhahu anis syafi'i wal masfu'i lahu, yaitu ridho Allah kepada pemberi syafaat dan orang yang disyafaati. Maka ini dua syarat syafaat muthbatah. Daliluha, dalilnya, qauluhu ta'ala, Allah katakan, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, yaitu tidak ada orang yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi siapakah yang mampu memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya enggak ada. Maka ini dalil bahwasanya orang apabila ingin memberi syafaat harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah, wa kam min malakin fis samawat, betapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, illa mim ba'di ayya'danallahu, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah, yaitu liman yasha'u wa yardo,
kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka ini dalil bahwasanya di antara syarat syafaat yang muthbatah apabila Allah ridho kepada pemberi syafaat dan orang yang diberi syafaat. Baik, yang terakhir, hukmu thalabis syafaati minal hayyil qadiri. Hukum meminta syafaat kepada orang yang hidup dan mampu. Yang pertama, in talabta minhu amran masru'an au mubahan yakdiru alaihi. Jika kamu meminta darinya amran masru'an, perkara yang disyariatkan, au mubahan atau perkara yang hukumnya mubah, yakdiru alaih yang mampu dia lakukan, maka apa hukumnya? Fajaizun, hukumnya boleh. Wa huwa min babil musa'adati wat ta'awuni 'alal khairi. Dan ini masuk dalam pembahasan al-musa'adah wat ta'awun 'alal khair. Saling tolong menolong, saling membantu dalam kebaikan. Maka hukumnya boleh. Yang kedua, tadlubu minhu amron la yakdiru alaihi illallahu. Engkau minta kepadanya perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Fahada syirkun. Maka ini hukumnya syirik. Maka hukumnya tidak boleh. Maka ini terkait hukum meminta syafaat kepada orang yang hidup dan hadir. Bisa hukumnya boleh, bisa syirik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.